Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan dengan saya di sini. Kali ini kita coba mereview sebuah alat atau sedikit penjelasan tentang digital power ampere meter. Teman-teman bisa jumpai alat ini di OL Shop dengan kisaran harga sekitar 25.000 sampai 30.000 rupiah. Cukup mudah sekali bisa jumpai di Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Oke teman-teman, sebelum kita mereview alat ini kita sedikit penjelasan dulu. Ini untuk wiringnya. Teman-teman bisa menggunakan satu suplai untuk membaca alat ini, dengan catatan alat ini bekerja dari 4 sampai 30 volt ya. Jadi tester ini bekerja dari 4 sampai 30 volt. Tetapi untuk kemampuan arusnya bisa sampai 10 ampere. Pembacaan tegangannya 100 volt. Ini untuk pembacaan dengan satu suplai. Jadi satu suplai di sini untuk ke beban sekaligus akan terbacakan atau mengoperasikan alat ini. Gambar yang kedua ini adalah bila alat ini dipakai untuk membaca tegangan di atas 30. Jadi dia bisa membaca 0 sampai 100 volt dengan sendirinya. Power supply untuk alat ini sendiri dibatasi dari 4 sampai 30 volt. Jadi kalau alat ini dipakai untuk pembacaan lebih tinggi di atas 30, teman-teman gunakan power supply sendiri untuk alat ini. Ini dari spesifikasi dari alat ini. Ini ukurannya 0,28 in, warna merah, biru. Ini varian ya, tergantung tipe yang teman-teman dapatkan. Tegangan operasi 4,5 sampai 30 volt DC. Pengukuran tegangan 0 sampai 100. Minimum resolusi 0,1 volt. Refresh rate-nya sekitar 500 milisecond. Akurasi di 1%. Operating current cukup kecil, di bawah 20 mA. Pengukuran arus, nah ini bisa sampai 10 ampere. Kemudian suhunya minus 10 sampai 65 derajat. Dan ini dimensinya teman-teman. Alat ini cukup kecil sekali. Nah, kita lihat secara fisik. Oke teman-teman, bentuknya seperti ini. Alat fisiknya cukup kecil, ukurannya dengan lebar sekitar 2,5 dan panjangnya 4,5. Ketebalannya di sekitar 1,8 ya, 1,8. Jadi alat ini ada dua LCD. Yang pertama yang atas itu untuk menunjukkan pol, dan yang bawah untuk pembacaan ampere. Alat ini mempunyai dua soket. Soket yang bawah, ini kabelnya. Soket yang bawah itu untuk power alat ini sendiri, seperti ini. Dan soket yang atas ini untuk tegangan yang akan dihubungkan dengan beban. Kabelnya lebih besar. Oke, nanti kita lihat bagaimana dia bekerja. Ada 5 kabel di sini, sesuai seperti gambar tadi. Ada power supply dan ada
tegangan yang akan disalurkan lewat alat ini untuk ke beban. Oke teman-teman, kita coba menghubungkan kabel warna hitam sama merah sebagai power supply atau untuk alat kerja alat ini. Nah, dia bekerja dari 4,5 sampai 30 volt. Kita coba mulai kasih tegangan. Nah, sini mulai kerja 4,8. Ini testernya sama, mulai 4,5 mulai kerja. Kita naikin pelan-pelan. Saya menggunakan variabel regulator, jadi tegangannya bisa kita naik turunkan sesuai dengan kebutuhan. 17. Oke, sampai 24 volt. Alat ini masih bekerja stabil sebagai pembaca, tetapi di sini yang dia belum membaca tegangan yang lewat. Ini baru sekedar power supply untuk alat ini. Jadi merah sama hitam itu sebagai power supply. Kalau teman-teman pengen membaca tegangan yang masuk, tegangan seperti 24 di sini, nah, akan terbaca di sini. Ini 0, itu artinya dia belum mendeteksi tegangan, cuman dia hanya baru bekerja saja. Jadi kita harus menghubungkan kabel yang warna kuning, teman-teman. Seperti ini, kita masukin warna kuning. Nah, dia sekarang membaca 24,6, sementara dari suplainya 24,2. Mungkin ini ada sedikit deviasi atau error ya, entah mana yang benar. Sebenarnya ada kalibrasinya. Jadi kabel kuning di sini untuk membaca tegangan. Kita lepas lagi. Oke. Kita jumperkan lagi. Nah, kita coba turunkan tegangan power supply-nya. Dia akan membaca sesuai dengan sumber yang masuk. Oke. Sampai 4,5 kemampuan dia baca. Penampilan maksudnya. Dia displaynya sudah mulai redup karena tegangan sudah jatuh di bawah 4,5. Mulai stabilnya di 4,5 ke atas. Oke, itu untuk power supply. Sekarang kita hubungkan dengan beban. Oke teman-teman, kita sudah menghubungkan dengan beban. Kali ini saya pakai lampu LED sebagai bebannya. Jadi koneksinya seperti di gambar. Untuk plus beban akan langsung dihubungkan dengan plus atau positif supply. Nah, dikamenin. Ini untuk supply, jadi ini supply beban, untuk supply tester, dan sebagai alat pembacanya itu yang warna kuning kecil. Warna kuning kecil ini, nah, saya kasih warna kuning ini sebagai positifnya. Sementara untuk minusnya kita hubungkan bersama bareng. Minus dari power supply, ini power supply-nya, ini plus, ini min. Nah, ini power supply minus untuk power supply alat, dan ini minus sebagai beban. Nanti yang akan terbaca ampernya di tester ini. Nah, kembali keluarnya di kabel warna merah sesuai di gambar. Jadi teman-teman kalau masih
pusing. Untuk skematiknya bisa dilihat di gambar pertama. Di skematik awal ada gambar seperti ini, masuk, dan ini yang keluar. Ini sebagai negatifnya, masuk ke negatif beban yang warna hitam, dan kuning ini sebagai positifnya. Kita masih tegangan di 8 volt ya. Nah, kita coba naikkan tegangannya. Nah, saya menggunakan regulator ini, kita naik turunkan di sini. Oke, kita coba naikkan. Oh, silau sekali. Nah, di sini sudah ada pembacaan untuk ampernya. Jadi tegangan yang masuk 10.9 atau 11.1 di sini, ada selisih sedikit. Nah, dia melewatkan arus 0,6261 ampere ya untuk lampu LED ini. Ini lampunya cukup besar juga, agak silau. Oke. Jadi dia membaca tegangan yang masuk, juga membaca ampere yang lewat. Jadi dengan demikian teman-teman bisa tahu kapasitas beban itu ada dalam kekuatan watt berapa untuk powernya ya. Kita coba naikkan. Oke. Oke teman-teman, begitu kira-kira fungsi dari tester sederhana ini. Sebagai aplikasi, teman juga bisa menggunakan sebagai pembaca untuk charger. Ini sebuah sama tester, multi tester ini saya aplikasikan untuk pembaca charger. Nanti mungkin di lain waktu saya coba bahas mengenai tutorial cara pembuatan charger baterai yang sederhana. Nah, seperti ini. Dia membaca 5,12 volt. Saya kasih supply 5 volt dari sini. Ini power supply 5 volt. Ini belum ada ampere yang terbaca karena bebannya belum terpasang. Nah, saya pakai 3 baterai dipasang secara seri untuk mengecas kondisi baterai di sini. Kita coba pasang. Nah, sekarang terjadi 0,16 ampere. Artinya si alat ini melewatkan atau membaca ampere sebesar 0,15 ke alat charger ini. Nah, jadi nanti kalau semakin naik power di sini, ampernya akan semakin turun sehingga mendekati dan cut off di 0. Kalau 0 artinya sudah dikatakan bahwa baterai ini sudah penuh ya, sudah nggak bisa cas lagi. Nah, ini sebagai salah satu aplikasi dari tester ini teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang bertanya atau pengen share, ditulis di kolom di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.